Cemas, Umi Pipik akhirnya klarifikasi isu Jennifer Dun jadi istri ketiga UJ. Sebut butuh nafkah, adik mendiang UJ, seram, lebih seram dari debt collector. Sang bunda jadi sakit dengar berita ini. Umi Pipik akhirnya buka suara terkait istri kedua dan ketiga almarhum UJ. Menurutnya, ada alasan dibalik perkataannya yang membuka kisah masa lalu mendiang suaminya ke hadapan publik. Dalam unggahan Instagram Stories di akun @umipipik tertulis dengan jelas alasan tersebut. Perempuan bernama Pipik Dian Irawati itu sebelumnya meminta maaf karena tak bisa lagi menerima permintaan wawancara dari awak media. Saat ini, ia tengah sibuk kajian di aplikasi daring dan menggalang dana bagi masyarakat Palestina. Selain itu, menurutnya, wawancara dengan media sudah dianggap selesai mengenai poligami yang almarhum lakukan semasa hidupnya. Ustazah kelahiran Semarang itu juga menyebutkan pengungkapannya mengenai poligami UJ baru-baru ini karena ada pertimbangan khusus. Umi Pipik sengaja tak membuka kisah itu sejak dulu lantaran tak ingin mengecewakan masyarakat. Ada pertimbangan kenapa nggak dulu saya dibuka karena saat itu saya tidak mau egois dengan diri saya. Saya ingin umat fokus saja dengan dakwah almarhum. Saya tidak mau umat kecewa dengan poligami beliau, lalu membuli atau meninggalkan beliau. Secara tidak langsung saya menghentikan rezeki beliau. Padahal saya masih butuh nafkah beliau karena anak-anak saya masih kecil saat itu, ujar pendakwah 43 tahun itu. Menurutnya tak perlu ada orang lain yang tahu kehidupan rumah tangga mendiang agar fokus dengan dakwah dan nama baiknya. Tujuan utamanya mengungkap poligami itu sekarang lantaran menghindari dosa yang bisa saja terjadi di masa depan. Suatu saat jika anak ini sudah besar, lalu tidak sengaja bertemu anak gadis saya, dan mereka menjalin hubungan tanpa mereka tahu, ternyata mereka sedarah. Ini yang tidak boleh dalam agama. Jadi sekali lagi fokus saya hanya kepada putra almarhum saja, tulisnya. Umi Pipik juga menekankan tak pernah menyebutkan nama public figure saat wawancara dengan media. Terlebih urusannya bukan pada hal tersebut, melainkan pada putra mendiang UJ. Sebelumnya Jennifer Dun disebut pernah menjadi istri ketiga UJ, penceramah yang terkenal gaul semasa hidupnya itu. Menurut kuasa hukum Jennifer Dun, Firman Chandra, kliennya merasa terfitnah dan terganggu oleh spekulasi tersebut. Namun, meski demikian, bagi Firman Chandra, pihaknya tidak ingin buru-buru mengambil langkah terkait hal itu. Menurutnya, bila menempuh jalur hukum, dirinya akan kesulitan menghadirkan bukti, sebab tidak ada yang benar-benar menyebut nama Jennifer Dun sebagai istri ketiga UJ. Hal itu hanyalah spekulasi yang bergulir dari mulut ke mulut hingga menjadi besar. Artinya gimana mau melakukan somasi? Kami pun melakukan somasi ke siapa? Karena yang memberikan informasi pertama tidak menyebut nama. Artinya kalaupun ada sebuah surat peringatan atau somasi, kami somasi juga kemana? Kita hanya menghimbau, ujar Firman Chandra. Kami pun mau melakukan upaya juga. Sasarannya nggak tepat akan ke siapa. Karena tidak ada kalimat yang menyebut, ini kan baru info yang bergulir, ujarnya. Itu kan bukan sebuah alat bukti yang sah, tapi kalau ada satu saja yang mengatakan, ya kami akan melakukan upaya hukum, sambung Firman. Lebih lanjut, menurut Firman Chandra, satu-satunya solusi agar masalah tersebut tuntas adalah Umi Pipik berbicara dengan terus terang siapa sosok yang dia maksud. Ranah hukum itu kalau bisa jalan terakhirlah, ujarnya.
Ada sebuah norma-norma, ada etika, ada kepatutan berpendapat di media. Informasi publik solusinya cuma satu, Umi Pipiklah yang harus mengakhiri, kata dia. Firman Chandra menilai terseretnya nama Jennifer Dunn dalam isu poligami yang dilakukan UJ adalah karena Umi Pipik memberikan informasi yang membuat publik menebak-nebak. Pihak Jennifer Dunn pun mempertanyakan mengapa namanya ikut terseret. Sebab apa yang dikatakan Umi Pipik sebenarnya sangatlah umum dan tidak merujuk, ujar Firman. Hal itu lantas diklarifikasi oleh Umi Pipik. Dia kembali menegaskan bahwasanya dia setiap wawancara tak pernah menyebut nama. Dan ia meminta maaf karena mulai sekarang tak bisa lagi menerima wawancara dari media karena sedang sibuk. Benarkah ini tanda Umi Pipik telah menutup isu ini? Selain itu, isu poligami UJ yang hebohkan publik ini juga langsung dikonfirmasi oleh pihak keluarga besar UJ. Fajar Siddiq, adik mendiang UJ menyebut agar Umi Pipik tak lagi membahas masalah poligami yang dilakukan UJ karena UJ sudah tidak ada dan poligami adalah hal berat. Semenjak Umi Pipik menyebut poligami UJ, keluarga sang pendakwah seperti mendapat pukulan telak. Terutama Umi Tatu, ibunda UJ yang selalu kepikiran masalah itu. Fajar mengatakan poligami adalah topik sensitif dalam pandangan masyarakat Indonesia. Apalagi orang yang dibicarakan adalah seorang pendakwah dan sudah tidak ada. Cuma kan hawanya beda gitu, jadi lebih seram dibandingkan ditagih debt collector. Lebih seram lagi yang ini, membahas poligami, ujar Fajar Siddiq, dikutip dari YouTube KH Infotainment. Fajar Siddiq menambahkan butuh kehati-hatian dalam mengungkap masalah poligami. Fajar menyebut poligami Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang dibeberkan Umi Pipik terlanjur menjadi konsumsi masyarakat. Soal ini, Fajar mengingatkan bahaya dosa jariah akibat mengungkap masa lalu orang yang telah tiada. Karena sedikit kata saja yang salah, kan netizen ada dua belah pihak. Kasihan mereka lah kalau mereka mengungkapkan sesuatu yang tidak baik, kita jadi dosa, jelasnya. Fajar menilai tak perlu lagi Umi Pipik membicarakan masa lalu orang yang telah meninggal dunia. Dari saya dan keluarga, saya berharap sudahlah, bukan berarti gimana-gimana. Yang pertama, orangnya sudah nggak ada, sudah meninggal. Kita mau cari konfirmasi juga ke siapa, di mana dua belah pihak ini harus ada, Fajar menjelaskan. Ketimbang membicarakan masa lalu, pihak keluarga Ustadz Jeffrey Al-Bukhari mengimbau untuk mendoakan almarhum yang semasa hidup dikenal dengan panggilan UJ. Istilah hukum kan ada korban, ada pelaku, atau minimal saksi. Nggak ada ini, orangnya sudah meninggal. Bahasa guyonannya, tanya saja deh dikubur, kan nggak mungkin ya. Jadi intinya saya mewakili keluarga, almarhum sudah meninggal, ayo kita doakan yang terbaik buat almarhum, tutupnya.